memang ini sudah kemana-mana gitu loh. Dan Insanul udah tahu, dia juga udah memberikan keterangan. Mereka bersekutu, mereka berkelompok, sehingga dibuat satu konsep serapih mungkin. Gak usah berkamuflase lah, yang jujur-jujur aja, ya kan? Kalau jujur-jujur semua Tuhan juga lurus-lurusin semua. Geliat pembuktian Insanul Fahmi dalam polemik hukum, kasus dugaan akses ilegal rekaman CCTV kediaman Inara Rusli, tempatnya berkembang kian runcing. Pasalnya, baru-baru ini Insanul Fahmi kembali muncul membongkar cerita. Melalui unggahan media sosial, pria berusia 26 tahun itu memedikan sebuah potret tangkapan layar yang menampilkan sebuah grup percakapan. Namun yang kini menuai sorotan, percakapan itu diduga memuat rencana terkait peredaran rekaman CCTV kediaman Inara. Dan tak kalah mengejutkannya, Insan pun seolah melempar sinyal jika Mawa diduga tergabung dalam grup percakapan tersebut. Laku keras nih kalau dijual ke media, tertulis dalam unggahan itu. Terniat sampai buat grup untuk buat skenario drama ini dari lama. Pimpal Insan. Bila ditarik ke belakang, publik seolah menilai bahwa unggahan Insan cenderung senada dengan ucapan selama ini terkait adanya komplotan yang sengaja memperkeruh perkara ini. Lantas, seperti apa pandangan Dedi DJ selaku kuasa hukum saksi kunci sekaligus pihak yang sempat dimintai konsultasi oleh Insan? Of course, ya. Karena memang ini sudah kemana-mana gitu loh. Dan Insanul udah tahu, dia juga udah memberikan keterangan. Kebetulan pada saat memberikan keterangan, klien saya bersama Insanul kan juga hari yang sama. Ya kan kita tahu bahwa ini kan negara hukum, ya kan. Karena kalau tanpa ada CCTV tersebut, ya tidak ada CCTV tersebut, tidak ada video itu, tidak mungkin ya seorang Mawa bisa membuat laporan dugaan tindak pidana perzinahan di Polda Metro. Jadi kita harus usut dulu, ya kan? Kita harus betul-betul proses pelaku ini sehingga tidak ada lagi orang yang model kayak gini gitu loh. Apalagi ini orang terdekat gitu loh. Ini orang terdekat, ya. Jadi jangan sampai dinormalisasi gitu loh. Ini adalah satu tindak pidana. Oh iya, itu belum tahu sih. Nanti aku coba ke sana lagi. Mungkin buat menanyakan hal itu. Mohon doanya aja yang terbaik. Supaya Mawa bisa selamat juga. Amin. Mereka bersekutu, mereka berkelompok sehingga dibuat satu konsep serapih mungkin, ya kan? Ini video ini kalau menurut keterangan saksi kunci ini kan cuma 3 menit. Tetapi di-create, diedit, ya kan, dibuat serapih mungkin sehingga 2 jam lah yang beredar. Ya kan logika lah gitu. Masa iya sih 2 jam gitu. Nah, ini kan betul-betul ini kan menyerang betul-betul gitu loh. Menyerang, udah menyebarkan, ya kan? Udah dia kondisi ya seperti ini dengan keluarganya, kemudian juga di-create, diedit serapi mungkin. Makanya kita perlu penyidik ini betul-betul fokus dan atensi terkait masalah kasus illegal akses ini. Apakah betul, ya kan, informasi yang beredar 2 jam, seperti apa bisa jadi 2 jam? Polemik dugaan akses ilegal rekaman CCTV kediaman Inara Rusli memang bergulir semakin panas. Hari berganti hari, publik seolah tidak ada habisnya digemparkan dengan sederet kejutan baru. Dan unggahan yang baru-baru ini dimedikan oleh Insan seolah menjadi buktinya. Hal itu pula yang kini tampaknya membuat peringat kecewa menyelimuti relung hati Insanul Fahmi. Sebuah kekecewaan
yang diselipkan Insan dalam unggahan yang sama. Sedih sih. Ketika usaha musyawarah keluarga untuk komunikasi dan tabayun terbuka lebar, hak-hak seorang istri yang selalu terpenuhi lahir dan batin malah lebih memilih untuk dengan orang lain demi mendapatkan hal duniawi dibanding dengan suami sendiri. Perihnya rasa kecewa dan hati gundah gulana yang dirasakan oleh Insan, lantas apa yang mendorongnya untuk kembali menyuarakan semua keluh kesah? Ya, tak berselang lama, Insan kembali meluapkan kekecewaan lewat unggahan media sosial. Namun yang begitu mencolok perhatian, publik menduga unggahan tersebut diarahkan kepada Mawa sang istri. Saat itu, kukira kamu benar berubah demi kita. Ternyata, demi mengejar cita-cita untuk menjadi ternama. Maafin aku yang selama ini gak bisa selalu memenuhi keinginan kamu. Semoga kamu menemukan bahagia di jalan yang kamu pilih. Kalau selama saya bertemu dengan beliau, waktu beliau minta advice, ya kan, minta pendapat, cerita ke saya dan ya Bang Tommy, kebetulan memang di awal-awal saya yang mendampingi beliau untuk ketemu Buya, ya kan. Jadi memang dalam pertemuan tersebut ya nasihat-nasihat dari Buya, ya kalau bisa persoalan ini jangan melebar, ya kan. Setiap rumah tangga itu pasti ada masalah. Masalah itu adalah ujian. Tinggal bagaimana kita menyikapi atau menyelesaikan masalah tersebut dengan serapih mungkin gitu loh. Nah, jadi nasihat-nasihat itu disampaikan oleh Buya dan alhamdulillah itu Insanul memang respect, seneng banget, ya kan. Maka dia pengen banget bisa dijembatani menyelesaikan persoalan ini, baik itu dengan Mawa maupun dengan Inara. Di awal-awal kan ya mungkin kita tahu semua ya bahwa Insanul dilaporkan oleh Inara, kemudian juga dilaporkan oleh Mawa. Nah di situ kalau saya lihat Insanul sendiri pengen memperbaiki hubungan dengan Mawa maupun dengan Inara gitu. Dari hubungan baik ya menjadi baik lah. Saya mendoakan yang terbaik buat Insanul, buat Mawa maupun buat Mbak Inara. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi apapun bentuknya kita tetap harus bersabar, ya, harus lebih banyak ya menggunakan kepala dingin di dalam menyelesaikan persoalan yang lagi dihadapi oleh mereka. Ya, tapi yang berkaitan dengan proses hukum ini kan tujuannya yang pertama mencari keadilan, mencari kepastian. Jadi tetap proses dilakukan, apakah nanti seiring perjalanan waktu apakah akan terjadi restoratif justice atau perdamaian di antara mereka, ya mungkin ya itu saya pikir itu harapan semua orang yang bermasalah bisa menyelesaikan masalah sesegera mungkin. Menepi dari kekecewaan yang kini menggerogoti hati Insan, polemik dugaan akses ilegal terhadap rekaman CCTV kediaman Inara Rusli sejatinya telah bergulir liar dan menyeret banyak nama. Buktinya, sebelum nama Mawa yang kini ikut terseret, sosok musisi Virgon selaku mantan suami Inara Rusli sudah terlebih dahulu dibawa-bawa. Tidak tanggung-tanggung, sempat berhembus kabar bahwa Virgonlah yang diduga menyerahkan rekaman itu ke tangan Mawa. Sebelum akhirnya, spekulasi itu dibantah tegas oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, nama Virgon kembali hadir ke permukaan usai saksi kunci menjalani pemeriksaan perdana pada tanggal 23 Desember 2025 silam. Sontak saja, Eva Manurung selaku ibunda Virgon pun dibuat murka. Lantas, seperti apa ungkapan kekecewaan Eva Manurung? Aduh, jual diri sendiri aja, jangan jual-jual nama orang, ya kan? Ngapain jual-jual nama orang? Yang inilah ya. Gak usah ngomong gitu lagi, urusin dulu tuh istri sah, istri siri, bener nggak nikah tuh yang diurusin dulu tuh.
Jangan mau ngalihin ini pembicaraan ini segala bilang mau dijual ke luar negeri lah apalah. Hello, situ ini bintang Hollywood. Nah, kalau bintang Hollywood juga ada yang mau beli, ya kan? Terus anak gue mau jual kayak begituan. Gedean juga anak gue manggung daripada mau jual gituan. Terus kalian aja tahu ya, anak gue nggak mau ngomongin masalah itu gituan. Takut anak-anak di kemudian hari. Enak aja kalian ngomong semua. Patut diduga. Bisa jadi dugaan ya, bisa jadi dugaan. Aku belum bisa ngomong secara spesifik, tapi mungkin ada keterlibatannya ya. Gak usah berkamuflase lah, yang jujur-jujur aja, ya kan? Kalau jujur-jujur semua Tuhan juga lurus-lurusin semua. Lu jangan, apa namanya istilahnya, berbahasa bunga lah, apa segala macam, jangan lo. Illegal akses apa? Rumah siapa emang? Yang illegal akses itu orang masuk berbuat yang di rumah itu tuh legal akses. Jangan balik-balikin ini deh, fakta deh. Itu rumah anak-anak. Memang atas nama Inara. Jangan begitu. Lu mau hargain nggak tuh anak-anak? Jangan diputar-putar balik, Yang lurus-lurus aja. Sekarang mau tanya, ngapain Virgon kayak begitu? Emang masih bininya? Kalau masih bininya ya dicecek. Mau ngapain? Illegal akses. Udah tahu rumah Virgon yang beli atas nama berdua. Illegal akses dari mana lu? Lu yang masuk ke situ, orang-orang semua yang pada masuk ke rumah itu illegal akses itu. Kalau gue balikin tuh illegal akses tuh masuk ke rumah orang berbuat kayak begitu. Jangan dibolak-balik. Ya, lu urusin aja tuh, bener nggak tuh? Tetanggalnya nikah, bener nggak itu ini seperti itu? Urusin itu dulu. Di lain sisi, aksi senada pun telah diambil oleh pihak Mawa. Ya, sebelum kemunculan potret tangkapan layar yang dibagikan Insan, pihak Mawa sudah terlebih dahulu membantah semua dugaan akses ilegal. Ya, tak berselang lama usai Inara melayangkan laporan, pihak kuasa hukum Mawa sudah menegaskan bila pihaknya sama sekali melakukan hal tersebut. Bahkan, pihak kuasa hukum Mawa juga sudah berkata kalau mereka siap menjalani pemeriksaan bila mana diperlukan aparat penegak hukum. Mungkin bisa saya tambahkan terkait dengan bagaimana sesuatu bisa dikatakan illegal access. Jadi menurut pemahaman hukum kita, illegal access itu adalah sesuatu yang diperoleh orang dengan melawan hukum dan dia tidak mempunyai hak untuk mengambil barang-barang tersebut. Namun dalam hal ini, dihubungkan dengan klien kami ini dalam posisi pasif, dia yang hanya menerima. Adapun laporan illegal access yang nantinya berkaitan dengan klien kami akan memenuhi panggilan dari pihak kepolisian apabila dimintain keterangan terkait dengan illegal access tersebut. Siapapun yang ingin melaporkan seseorang atau melakukan upaya hukum itu adalah hak semua orang. Ya, tentunya kalau akhirnya terakhir yang didapat dari gambar itu ke Mawa ya, tentunya ini juga bagian dari rangkaian satu peristiwa kan. Ada 6 orang itu banyak tuh dari keluarganya Mawa yang katanya juga menerima itu, tapi saya juga nggak tahu seperti apa. Tapi sudah dikantongi penyidik, tinggal penyidik harus cepat bertindak dan cepat dibuka seterang-terangnya nih. Ada peristiwa apa sih sebenarnya? Kalau ada peristiwa ya buka aja kan ke media kan gitu. Karena ini udah semua kan udah dibuka sama Insanul juga kan. Tapi karena problematik di sini ada hal-hal yang saya rasa juga nggak tahu ini adalah bentuk bisnis atau bukan. Saya juga belum tahu nih apakah ini adalah bisnis yang tentunya saya juga nggak bisa menyimpulkan sendiri. Biarkan nanti pihak penyidik setelah dikembangkan proses hukum ini. Kisruh tak berkesudahan, polemik laporan dugaan akses ilegal rekaman CCTV yang dilayangkan Inara Rusli tidak hanya berhasil menuai sorotan tajam, tetapi menjadi topik hangat perdebatan sengit publik. Pro kontra serta silang pendapat yang beragam semakin sering saja berhembus kencang meramaikan jagat maya.
Menariknya, opini dan pandangan beragam itu tidak hanya datang dari kalangan masyarakat, tetapi juga dari ahli berbagai bidang. Tak terkecuali dari advokat Deoli Payumara yang membagikan pandangan hukumnya terhadap prahara rumah tangga insan. Lantas apa kata Deoli Payumara terkait potensi terseretnya nama Mawa maupun Virgon dalam laporan akses ilegal yang dilayangkan Inara, serta benarkah pula mereka sama-sama memiliki hak atas rekaman itu di mata hukum? Punya hak lah, kalau Virgon mah punya hak. Mawa juga kan punya hak. Kan Virgon yang punya rumah itu. Rumah bersama sih. Rumah bersama kan, di rumahnya sendiri kan. Dia punya hak terhadap rumahnya sendiri. Jadi ketika dia punya rumah sendiri, apa-apa yang di dalam rumah itu adalah miliknya, milik bersama, termasuk CCTV gitu. Dan yang masang juga Virgon tuh CCTV-nya pasti itu. Jadi gini, kalau itu rumah Virgon, CCTV punya Virgon, ya itu artinya yang berhak melaporkan tuh Virgon. Kalau CCTV Virgon yang beli ya, yang berhak melaporkan itu Virgon. Tapi kalau Virgon nggak melaporkan ya Inara nggak punya hak juga untuk melaporkan. Kalau dia tidak beli itu CCTV. Jadi kita pastikan dulu CCTV ini punya siapa? Punya Virgon atau punya Inara? Atau harta bersama yang belum dibagi gitu. Tapi kalau CCTV ini yang punya Virgon, ya Inara juga nggak punya hak melaporkan illegal access dari mana, begitu. Kecuali yang punya CCTV Inara dan Virgon, Inara melaporkan tuh bahwasanya CCTV yang saya tahu aksesnya kenapa dibocor kan gitu. Kenapa? Ini jelas melanggar pasal 30, pasal 32, pasal 35 Undang-Undang ITE ya. Jelas tuh di dalam Undang-Undang Nomor 11 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan yang terbaru Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 jelas sanksi pidananya ada 8 tahun. Biar diproses, ditangkap orang ini ya kan, kasihan lah gitu. Jadi janganlah dia mencari keuntungan dari mengorbankan orang lain. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.